Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Presentasi hari ini akan membahas tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam dengan pemateri kelompok 6 dengan anggota kelompok 1. Khairatun Nisa NIM 1262042010056. 2. Nurul Husnil Khotimah NIM 1262042020120. 3. Zulfa Afanada NIM 1262042030177. Pokok materi yang akan kita bahas ada dua, yaitu dasar pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam adalah sesuatu yang dijadikan dasar, pondasi, atau tempat berpijaknya pendidikan Islam. Teori atau konsep pendidikan Islam tidak bersifat baku dan mutlak, tetapi bersifat relatif. Teori atau konsep pendidikan Islam dapat saja berubah atau menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. A. Pendidikan Islam memerlukan dasar. Pendidikan Islam memerlukan dasar yang kuat dan final. Karena jika pendidikan Islam tidak memiliki dasar yang kuat dan final, maka pendidikan Islam akan terseret kepada arus perubahan, yang tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan manusia atau tidak sesuai dengan norma dan tata nilai yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Pendidikan Islam memang memerlukan perubahan, namun perubahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma dan tata nilai Islam. Perubahan hanya boleh terjadi pada ruang-ruang yang belum diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau perubahan yang merupakan penjabaran atau pengembangan dari ajaran Islam yang belum diatur secara rinci dan konkret. Itu sebabnya pendidikan Islam memerlukan dasar yang kuat dan final. B. Al-Quran dan As-Sunnah dasar pendidikan Islam. Memahami bahwa dasar atau pondasi pendidikan Islam harus kuat, mutlak, final, dan tidak berubah. Maka sesuatu yang dijadikan dasar atau pondasi pendidikan Islam haruslah sesuatu yang bersifat kuat, mutlak, final, dan tidak berubah. Dalam pemahaman dan keyakinan umat Islam, sesuatu yang tidak berubah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa umat Islam harus berpegang atau menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pegangan dalam menjalani kehidupannya. Hadis yang dimaksud berbunyi, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Artinya, aku tinggalkan kepadamu dua pegangan. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat sesudahku, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya Allah. Hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm, disahihkan oleh Syekh Al-Hilali di dalam At-Ta'zim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, halaman 12 hingga 13. Posisi dasar pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran dan Al-Hadis berfungsi sebagai sumber kebenaran dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dengan cara menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar dalam bertutur kata, bertindak, berperilaku, merumuskan tata tertib, mengambil kebijakan, dan sebagainya. Yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan, maksudnya setiap tutur kata, tindakan, dan perilaku semua personil atau orang yang terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam merujuk hanya kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan utama dan pertama. Yang ketiga, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar atau landasan kerja, sehingga apapun yang dikerjakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan Islam hanya menyandarkan diri kepada Allah.
tidak ada tempat untuk meminta dan memohon perlindungan kecuali kepadanya. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah sesuatu yang ingin dicapai ketika atau setelah pendidikan itu berlangsung. Dalam pandangan Hasan Langgulung tahun 1989, tujuan pendidikan Islam diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tujuan tertinggi, tujuan umum, dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan tertinggi, yaitu tujuan yang bersifat mutlak, artinya tidak akan mengalami perubahan baik dalam dimensi ruang maupun dimensi waktu. 2. Tujuan umum, artinya tujuan yang diharapkan dapat dicapai ketika proses pendidikan itu diterapkan, misalnya dalam hal perubahan sikap, kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang ketiga, tujuan khusus. Tujuan ini adalah perubahan atau modification yang diharapkan dari tujuan-tujuan umum secara lebih spesifik. Pembagian lain membedakan antara tujuan sementara atau tujuan perantara dengan tujuan akhir pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan sementara atau tujuan perantara adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam, baik ketika proses pendidikan Islam tersebut sedang berlangsung. 2. Tujuan akhir pendidikan Islam bermakna tercapainya tujuan kehidupan setiap individu muslim sebagaimana ditetapkan dalam wahyu Allah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Fungsi dan kriteria tujuan pendidikan Islam. Abuddin Nata tahun 1997 berpendapat bahwa sebagai sesuatu kegiatan yang terencana, pendidikan Islam memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Menurutnya, perumusan dan penetapan tujuan pendidikan Islam berfungsi atau memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan manusia agar menjadi khalifah di muka bumi. 2. Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahan di muka bumi dilakukan. 3. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmani guna pemilikan pengetahuan, akhlak, dan keterampilan yang dapat digunakan mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya. 4. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya. 5. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan akhir pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan Islam sama dengan tujuan hidup umat manusia. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasyi tahun 1980, tujuan pendidikan Islam adalah membantu pembentukan akhlak yang mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran, dan merumuskan keinginan hati untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu, menyiapkan pelajar agar dapat menguasai profesi tertentu, hidup mulia dengan tetap memelihara kerohanian dan keagamaan, serta mempersiapkan kemampuan mencari dan mendayagunakan rezeki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.